Baik, selamat siang. Pada sesi ini, Uniksa Berbagi akan membahas topik mengenai kesantunan berbahasa Jepang pada domain pelayanan lansia. Nah, sebelum kita mulai, kami informasikan bahwa perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 1 jam, termasuk penyajian materi dan sesi diskusi. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pada kolom Q&A atau dengan melambaikan tangan atau clap hand pada tombol Zoom. Nah, pada akhir sesi akan kami sebarkan angket sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan. Jadi mohon diisi. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau memberikan kuliah ya, sharing seperti itu mengenai kesantunan berbahasa Jepang pada domain pelayanan lansia. Saya akan share dulu. Oke. Baik, ini merupakan seri sharing ya yang dilakukan oleh Undiksa Berbagi melalui kuliah online. Pada sesi ini seperti yang diutarakan host tadi, temanya adalah kesantunan berbahasa Jepang pada domain pelayanan lansia. Cakupan pembahasan pada siang hari ini yang hanya diberikan waktu 30 menit ya tadi oleh host, yaitu adalah kesantunan berbahasa, kemudian strategi kesantunan dari Brown and Levinson akan saya bahas sedikit, kemudian Keigo dan jenis-jenisnya, yaitu konsep honorific language bahasa Jepang. Kemudian ada juga fenomena kesantunan berbahasa Jepang pada domain pelayanan lansia di Jepang. Ini akan saya intisarikan atau saya ambilkan dari hasil penelitian disertasi saya dan juga dari Kodo Kenkyu tahun 2018 antara saya dengan seorang profesor dari Shizuoka University of Art and Culture. Kemudian ada hasil angket pemakaian bahasa Jepang dalam penelitian juga. Yang terakhir adalah simpulan. Baik, seperti kita ketahui ya, di sini juga ada beberapa orang mahasiswa bahasa Jepang. Selamat siang, dan juga ada instruktur dari Universitas Udayana. Pasti juga telah mengetahui bahwa Jepang itu merupakan negara dengan stratifikasi sosial yang sangat kental ya. Jadi bahasa-bahasa di dunia itu beberapa memiliki juga tingkat bertutur atau speech level, seperti juga bahasa Bali, ada bahasa Sor, Singgeh yang seperti itu. Kemudian ada bahasa Sunda juga memiliki dia speech level, Jawa, Madura, dan bahasa Korea. Kesantunan berbahasa Jepang itu penggunaannya berbeda, disesuaikan dengan siapa berbicara dan dalam domain apa bahasa Jepang tersebut digunakan. Jadi saya dapat menjelaskan bahwa pemakaian bahasa Jepang pada domain pariwisata akan berbeda dengan domain perkantoran, terlebih lagi berbeda pula pada domain pelayanan lansia. Seperti itu. Kajian kesantunan itu sendiri merupakan bidang kajian pragmatik karena berkaitan dengan faktor-faktor yang mengendalikan pilihan pemakaian bahasa dalam interaksi sosial. Jadi dampak pemilihan pemakaian bahasa tersebut terjadi baik bagi pembicara maupun pendengarnya. Ya, jadi Ide Sachiko dalam bukunya tahun 82 mengungkapkan bahwa dalam bahasa Jepang ada 2 faktor penting dalam ekspresi kesantunan berbahasa Jepang. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah gramatikal yang telah tersistem ke dalam bentuk morfologis yang menggambarkan tingkat kesantunan, seperti misalnya penambahan go pada kazoku, go kazoku, atau o pada okane, seperti itu ya. Itu 2 contoh dan aturan sosial masyarakatnya. Baik, sedangkan Mas 1 tahun 2008 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan politeness adalah sikap dasar dalam hubungan antar manusia yang merupakan cara untuk menyampaikan jauh ataupun dekatnya jarak antara penutur dengan petutur. Jadi untuk melihat distance antara orang yang bertutur dengan mitra tuturnya. Dalam bahasa Jepang, kesantunan berbahasa itu selalu dikaitkan dengan pemilihan ragam bahasa hormat atau keigo. Baik, berikutnya yaitu mengenai strategi kesantunan berbahasa dari Brown and Levinson, yaitu tahun 78 dan 87. Brown and Levinson memberikan 5 jenis
membagi ya strategi kesantunan itu ke dalam 5 jenis. Yang pertama itu adalah strategi langsung atau bold on record. Kemudian yang kedua ada positive politeness, strategi kesantunan positif. Yang ketiga ada negative politeness, strategi kesantunan negatif. Yang keempat itu off record, yaitu strategi tidak langsung. Dan yang kelima itu don't do the FTA, jadi bertutur dalam hati atau tidak melakukan face threatening act, tidak melakukan pengancaman muka. Ini adalah contoh-contoh dari 5 jenis strategi yang telah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang, bold on record itu contoh konkretnya dari penggunaan strategi langsung tanpa basa-basi. Misalnya ketika mengucapkan tasukete, tolong ya, pada kalimat imperatif langsung. Seperti itu. Kemudian pada standar kesantunan positif, jadi biasanya salah satu ciri dari standar kesantunan positif itu salah satu strateginya ya, penutur memberi perhatian kepada petutur. Saya berikan di sini contohnya, kami kitanda, imeji ga kawatta ne, seperti itu. Jadi ketika melihat pasien lansia potong rambutnya baru seperti itu, biasanya perawat lansia akan berujar seperti ini. Ini adalah salah satu ujaran yang tergolong strategi kesantunan positif. Yang ketiga yaitu strategi kesantunan negatif. Penutur mengurangi bentuk ujaran yang mengandung paksaan kepada petutur. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu strategi ini biasanya menggunakan ungkapan choto seperti itu. Jadi unsur-unsur yang sepertinya memaksa lawan tutur itu kikis karena penggunaan choto. Kemudian yang keempat yaitu off record, strategi tidak langsung. Biasanya ditandai dengan penggunaan metafor ya atau ungkapan-ungkapan. Contohnya saya berikan di sini, Tanaka-san wa gohan no toki shinkansen mitai. Jadi ketika makan Pak Tanaka seperti shinkansen. Jadi makannya itu cepat, seperti itu. Yang kelima yaitu strategi kesantunan bertutur dalam hati adalah strategi bertutur yang tidak mengancam muka petutur. Jadi penutur tidak melakukan face threatening act ya, tidak melakukan pengancaman muka. Strategi ini dilakukan biasanya dengan berdiam atau bertutur dalam hati, seperti orang yang bergumam. Baik, kita masuk ke dalam honorific language bahasa Jepang. Ya, jadi para instruktur LPK yang hadir di sini mungkin sudah sangat hafal ya dengan honorific language bahasa Jepang. Jadi dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu futsuke dan keigo. Futsuke itu bentuk yang digunakan dalam situasi non formal antar teman yang sudah akrab terhadap petutur yang usianya di bawah penutur atau tuturan dari pimpinan terhadap bawahan. Sedangkan keigo dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sonkeigo, kenjogo, dan teinego ya. Sonkeigo itu untuk meninggikan mitra tutur, kenjogo untuk merendahkan diri sendiri dengan maksud untuk menghormati lawan tutur, dan teinego bahasa yang digunakan dalam situasi formal yang biasanya ditandai dengan penanda pasti, yaitu copula des dan mas beserta variasinya. Baik, berikutnya adalah fenomena pemakaian bahasa Jepang pada domain pelayanan lansia. Jadi fenomena ini saya lihat melalui hasil analisis angket pada penelitian bersama saya antara Prof. Hirose dari Shizuoka University of Art and Culture di tahun 2018. Jadi angket yang saya gunakan saya sebar terhadap 68 orang caregiver asal Indonesia yang bekerja pada 4 rumah lansia ketika itu, yaitu di wilayah Okayama, Toyokawa, Yokohama, dan Tokyo. Jadi selain saya melakukan perekaman ujaran-ujaran atau interaksi antara care worker dengan lansia, saya juga menyebarkan angket. Jadi ini adalah kisi-kisi dari si pengisi angket ya. Jadi lebih banyak perempuan, kemudian umurnya 20 tahunan, yaitu adalah anak-anak EPA ya, anak-anak yang dikirim ke Jepang sebagai perawat lansia lewat Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Jepang, seperti itu. Terus saya juga menjaring data dari perawat lansia yang merupakan orang Jepang asli sebagai perbandingan ungkapan-ungkapan yang digunakan pada domain pelayanan lansia. Ini persentase pengisi angketnya seperti tadi sudah saya sebutkan. Baik, ini adalah yang paling penting ya dari
penelitian tentang kesantunan dalam domain lansia itu, dono yona ba mengde tsukau nihongo no kaiwa ga muzukashi ka. Ini adalah pertanyaan yang paling menarik dari angket yang saya sebar, yaitu pada situasi seperti apa bahasa Jepang itu sulit digunakan bagi mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa pada situasi-situasi yang ini yang nomor 4 ya, terminal care itu untuk lansia-lansia yang sudah mendekati masa habis umurnya, seperti itu, maaf ya, yang udah mendekati masa ajalnya, seperti itu, yang penyakitnya keras, atau ketika ada case-case tertentu, misalnya pasien lansianya jatuh, kemudian ketika perawat lansia harus menjelaskan kronologis jatuhnya si pasien lansia itu ke keluarganya pasien lansia, itu juga dianggap sulit. Kemudian untuk di sana juga terlihat bahwa untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh lansia dalam kehidupannya sehari-hari, seperti membantu untuk ke toilet atau menggosok gigi, itu juga terkadang dianggap sulit oleh perawat lansia. Baik, bagaimana sebenarnya atau strategi apa yang sebenarnya digunakan oleh care worker atau perawat lansia ketika bekerja di rumah lansia di Jepang? Jadi yang saya temukan yaitu dari data itu ditemukan perawat lansia itu lebih banyak menggunakan tuturan langsung. Jadi ketika dia menggunakan tuturan langsung, penggunaan songkeigo ya, bahasa hormat atau keigo untuk konteks tuturan yang menyangkut privasi lansia, seperti ketika melayani kebersihan lansia, berkumur, gosok gigi, cuci tangan, dan atau tuturan yang mengandung tingkat pembebanan yang tinggi. Kemudian pada tuturan langsung juga kerap kali digunakan futsuke, yaitu biasanya dipengaruhi oleh usia antara caregiver dan lansia. Karena semakin tua lansia, semakin pendek dan non-formal tuturan yang digunakan. Karena kan dia sudah mulai mimigatoi ya, jadi dia sudah mulai susah untuk mengingat bentuk-bentuk yang terlalu songkei atau bentuk-bentuk yang terlalu sopan. Jadi semakin pendek ujaran itu semakin mudah dia untuk mengingat atau memberikan respon, seperti itu. Tuturan tak langsung juga banyak digunakan, yaitu seperti tadi pada tuturan dengan pembebanan yang tinggi itu digunakan tuturan langsung dengan bentuk hormat, sedangkan bentuk futsuke digunakan juga pada kondisi jenis kelamin antara si lansia dengan perawat lansia yang berbeda, itu muncul penggunaan tuturan tidak langsung. Untuk strategi kesantunan yang digunakan di domain pelayanan lansia itu ada 2, yaitu standar kesantunan positif dan negatif. Jadi sudah dapat dilihat di slide bahwa pada standar kesantunan positif penggunaan bahasa hormat itu pada situasi-situasi dengan rank of imposition atau tingkat imposisi yang tinggi, ataupun bisa juga pada situasi dengan rank imposisi rendah ya. Kemudian bentuk non formal digunakan dengan tingkat imposisi tinggi dan tingkat imposisi rendah dengan pertimbangan usia dari lansia tersebut. Sedangkan penggunaan standar kesantunan negatif sama juga, kalau yang penggunaan teinego-nya itu biasanya digunakan untuk tuturan-tuturan yang bersifat privasi untuk mengurangi penolakan dari lansia. Misalnya ketika perawat lansianya mau menawarkan bantuan untuk ganti popok gitu ya, pansu kigairu gitu. Jadi perawat lansianya akan menggunakan pola teinego, tuturan dalam pola teinego. Kemudian penggunaan bentuk futsuke pada domain pelayanan lansia digunakan pada konteks dengan tingkat pembebanan tinggi atau rendah dengan pertimbangan usia lansia. Ini juga usia dan juga faktor kedekatan itu diperhitungkan. Baik, ada 5 faktor sosial yang memengaruhi tuturan caregiver Indonesia sebagai pelayan lansia di Jepang. Itu yang pertama usia. Yang pertama adalah kepemilikan lisensi. Kepemilikan lisensi ini adalah faktor tambahan yang saya dapatkan dalam penelitian saya, bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan lisensi si perawat lansia itu dengan cara dia bertutur kepada lansia. Jadi semakin dia
sudah tinggi N-nya, maksudnya sudah lulus Norikushikeng misalnya N2 atau N1, penggunaan bahasanya sopan, seperti itu. Apalagi yang sudah lulus Kokashikeng atau ujian negara perawat nasional itu juga signifikan sekali pengaruhnya terhadap penggunaan tuturannya. Kemudian usia sudah pasti. Kemudian jenis kelamin. Terus ada hubungan kedekatan dan konteks atau situasi tuturan, seperti tadi ya. Jadi di antara kelima ini yang paling, kalau dalam domain pelayanan lansia itu hubungan kedekatan yang paling memengaruhi pemilihan strategi kesantunan antara si perawat lansianya dengan lansia. Baik. Apabila Anda seorang perawat lansia, jadi ya, ketika akan masuk ke kamar lansia setelah mengetuk pintu, mana ungkapan yang digunakan? Jadi saya memberikan 3 opsi di sini, ada ojamasimasu, shitsurei-shimasu, ohayo gozaimasu. Mana kira-kira yang dipilih? Baik. Ini hasil angketnya. Jadi Indonesia di sini ya, yang orang Indonesia ini, Indonesia Jing, yang paling banyak dipakai itu oleh perawat lansia asal Indonesia adalah ojamasimasu. Ojamasimasu. Sementara kalau orang Jepang, penggunaan ojamasimasnya sedikit, hanya 14%. Orang Jepang itu paling banyak dia menggunakan shitsurei-shimasu ya. Jadi pelayan lansia yang orang Jepang asli dia tidak memilih ojamasimasu, tapi lebih memilih shitsurei-shimasu. Sedangkan ohayo gozaimasu, yang opsi ketiga, yang opsi tadi, ohayo gozaimasu malah orang Indonesianya 11% yang menggunakan. Sedangkan orang Jepang itu 0%. Ya. Yang pada bagian atas ini ada alasan-alasan kenapa dia menggunakan ungkapan itu ya, kenapa mereka atau perawat lansianya menggunakan ungkapan itu. Baik, di sini dijelaskan bahwa ketika sesuatu hal yang akan diungkapkan itu berhubungan dengan privasi dari pasien lansia, maka penggunaan negative politeness seperti contoh ojamasimasu dan shitsurei-shimasu itu yang dipilih. Tapi ketika misalnya, tapi untuk yang ungkapan ohayo gozaimasu seperti itu, orang Jepang tidak menggunakan itu, ya, hanya orang Indonesia saja yang mengucapkan ohayo gozaimasu atau selamat pagi ketika akan masuk ke kamar lansia. Baik, ini salah satu contoh lagi. Ketika akan mencuci tangan lansia, ungkapan apa yang dipilih seperti itu. Jadi ini ada 5 opsi ya, banyak. Teo araimasho, teo arau ne, teo arawasete kudasai ne, te ga kitanai kara kirei ni shiyou ka, te ga yogorete iru to ikenai kara kirei ni shimashou ne, seperti itu. Ya. Orang Indonesia 30% ya menggunakan teo araimasho. Jadi langsung menggunakan kalimat bentuk ajakan, ayo mencuci tangan, seperti itu. Orang Jepang 50% menggunakan itu. Sedangkan pilihan lainnya hanya dipilih oleh sedikit orang. Ya. Sebentar. Mungkin akan langsung saja saya simpulkan, nanti mungkin bisa diskusinya lebih banyak ya. Baik. Simpulannya adalah bahwa pada domain pelayanan lansia, tuturan dalam ragam non-formal atau penggunaan bentuk biasa atau yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah futsukei, dibenarkan pada situasi perawat lansia akan misalnya menawarkan minum obat, meminta menghabiskan makanan, atau pada kalimat-kalimat penawaran atau permintaan yang mengandung pembebanan tinggi dari pihak si lansianya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemakaian bentuk biasa atau futsukei yang merupakan ciri dari strategi kesantunan positif, biasanya digunakan antara lansia dan perawat yang telah memiliki hubungan kedekatan. Jadi minus distance ya, jadi semakin dekat hubungannya, semakin futsu ungkapan yang digunakan. Karena
malah yang seperti yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian, kalau terlalu sopan, lansianya malah merasa aduh segan ya dengan perawat lansianya. Jadi semakin dia hubungan kedekatannya itu semakin dekat, semakin dia minus distancing, penggunaan Futsuke itu tidak akan mengancam muka si lansia. Yang ketiga, pada situasi tertentu, perawat lansia juga menggunakan tuturan dalam bahasa hormat atau keigo, misalnya ketika memberikan penjelasan mengenai perkembangan kesehatan si pasien lansia tersebut. Pada situasi ini, standar kesantunan negatif yang dipilih dengan maksud untuk menjaga muka dari mitra tuturnya, yaitu lansia. Kemudian yang keempat, penggunaan teinego atau songkeigo pada situasi memberikan penolakan terhadap permintaan pasien juga kerap digunakan standar kesantunan negatif yang ditandai dengan pemakaian ragam keigo. Misalnya, dalam situasi yang saya temukan, ada seorang pasien lansia dia sudah diabetesnya parah, kemudian dia kalau makan kan ditimbang makanannya. Jadi ketika si lansianya mau tambah lagi 1 kali, masih diberikan tambahan. Ketika 2 kali dia nambah, terus ketiga kali mau nambah nasi lagi, lansianya pada saat itu si perawat lansianya pelan-pelan dia memberitahu ibu penyakit diabetesnya sudah parah. Jadi pada saat itu si perawat lansianya itu menggunakan dia bentuk teinego atau songkeigo. Jadi secara perlahan-lahan dia menyampaikan kepada lansia bahwa atas pertimbangan kesehatannya lansia itu harus mematuhi peraturan di rumah lansia tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing dalam 30 menit ini mengenai kesantunan berbahasa Jepang perawat lansia di Jepang. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang telah mengikuti sesi ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan ya, bisa ditanyakan sekarang. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, sudah ada yang mengisi. Selamat siang Bu Dokter, seperti yang Ibu katakan tadi, semakin tua pasien lansia tersebut, maka semakin mimigatoi dia, sehingga perawat menggunakan bentuk Futsuke. Kalau begitu, apakah sebaiknya di LPK lebih diajarkan Futsuke daripada teinego? Terima kasih sebelumnya. Baik. Akan saya jawab pertanyaan dari Oinada Sensei ya, seorang instruktur dari LPK. LPK mana ini? Saya lupa. Yang jelas beliau juga adalah dosen bahasa Jepang di Universitas Udayana. Kalau di LPK atau di EPA sendiri ya, yang di Jakarta ataupun GQuels yang di Jepang, itu memang anak-anak EPA atau calon care workers yang akan bekerja sebagai perawat lansia di Jepang itu diajarkan, memang harus diajarkan bahasa Jepang yang sopan ya, karena bahasa pelayanan itu sopan. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga harus diberitahukan kepada calon care workers bahwa mereka juga harus mengetahui bahwa di Gemba atau di rumah lansia ada case-case tertentu yang juga mereka bisa menggunakan bentuk di luar bentuk hormat ya, di luar bentuk keigo, seperti itu Pak Oinada. Baik, ada lagi mungkin yang bertanya, waktunya masih banyak ya, jadi kita bisa share kira-kira. Oke. Ada yang bertanya, silahkan clap hand atau tulis di Q&A ya, question and answer. Nanti Astongkare saya bisa jawab. Saya akan menjawab. Silahkan, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi benar sekali yang tadi Pak Oinada katakan bahwa kalau di LPK memang kan karena bukunya buku
buku pegangannya itu masih pakai Marugoto ya Pak, atau pakai Minano Nihongo, pasti yang di sana adalah bahasa-bahasa Jepang standar yang diajarkan ya, seperti penggunaan Teinego atau Sonkeigo atau Keigo yang lain ya. Tapi dia harus disisipkan. Seperti saya juga menulis sebuah buku ya tentang perawat lansia, dasar-dasar bahasa Jepang perawat lansia. Di sana memang di buku saya itu pada bab 1 dan 2-nya itu saya tuliskan juga bahasa-bahasa formal ya, Teinego, Keigo yang seperti itu. Tapi juga saya memberikan contoh case. Kalau case-nya seperti ini, ungkapan seperti ini yang harus digunakan. Seperti itu buku yang saya sudah kerjakan. Oke, pertanyaan kembali dari Pak Winada. Para perawat tersebut ketika di Jepang, apakah mendapat pelatihan bahasa Jepang dan budaya Jepang kembali? Atau hanya bekerja saja? Terima kasih Bu Dr. Dewi. Baik Pak Oi, akan saya jawab. Jadi ketika dia sampai di Jepang, baru sampai di Jepang, dia nggak langsung ke Gemba, tidak langsung khususnya anak-anak yang EPA itu ya, yang dari ekonomi partnership agreement-nya antara Indonesia dengan Jepang, dia nggak langsung dikirim ke Gemba. Jadi ada pelatihan dulu di sana 3 bulan, memantapkan bahasa Jepang dan juga diajarkan. Itu lembaganya namanya G-Quells ya, kalau yang ada di Tokyo dan di Osaka, itu memantapkan kembali bahasa-bahasa Jepang, Tokubetsu no Kotobanya yang tentang perawatan lansia, seperti itu. Ketika sudah di Gemba pun, seperti salah satu rumah lansia yang di Okayama, yang di Osaka ya, di situ dalam 1 minggu itu dia bisa memilih di masa-masa off-nya dia. Jadi kan dia ada libur tuh, perawat lansia nggak 7 hari dalam seminggu itu dia kerja, ada dia liburnya. Ketika libur itu dia ada sesi untuk menambah ilmu. Itu diperuntukkan untuk yang mau ikutan Noryoku Shiken atau yang mau nyicil belajar kanji untuk Kokashiken. Karena Kokashiken atau ujian perawat nasional itu seperti yang kita ketahui ya sebagai pelibat LPK, Kokashiken itu berat karena juga selain bahasa Jepang, kemudian Tokubetsu no Kotoba yang khusus keperawatan lansia, mereka juga harus memahami tentang Horitsu atau undang-undang dari Jepang itu sendiri, seperti itu. Kalau ketemu nanti boleh saya beli bukunya ya. Baik. Kemarin itu saya ketika lulus kuliah ya, saya sudah buat bukunya lumayan banyak, tapi sudah juga saya bagikan ke LPK rekanan atau yang miliknya teman-teman saya. Baik, nanti kalau saya cetak lagi untuk cetakan kedua, saya akan kirimkan langsung ke alamat Bapak Winada. Terima kasih. Silahkan. Oke. Pertanyaan yang bagus, balik lagi nih Pak Winada terus nih, yang lain mana ya? Menurut Bu Dr. Dewi, apakah para lansia perlu juga diberikan angket terkait kepuasan mereka terhadap penggunaan bahasa Jepang para perawat tersebut, terutama penggunaan Keigo ataupun Futsuki terhadap lansia? Ya, ketika penelitian atau Kodo Kenkyu dengan Prof. Hirose dari Shizuoka University of Art and Culture, ketika memberikan angket untuk care workers, ya 68 orang care workers, kami juga melakukan random deep interview ya dengan waktu itu ada 10 orang pasien yang kami wawancarai karena memang sulit sekali ya karena Jepang itu dia ketat sekali masalah privacy, jadi hanya waktu itu bisa kami interview 10 orang pasien lansia. Dari pertanyaan angket saya dengan Prof. Hirose itu juga ada yang mempertanyakan apakah atau bagaimana kepuasan dari pasien lansianya terhadap pelayanan yang diberikan oleh care worker Indonesia seperti itu. Bagaimana penggunaan bahasa Jepang mereka. Dari hasil deep interview tersebut tidak ada hal yang negatif yang kami dapatkan ketika itu karena semua lansia yang kami wawancara yang jumlahnya 10 orang itu semuanya mengatakan senang sekali dirawat oleh orang Indonesia sopan-sopan, seperti itu.
mereka juga tidak merasa dilecehkan dengan penggunaan Futsuke dari anak-anak EPA seperti itu ya. Jadi karena mereka menganggap semakin gimana ya, semakin Futsuke malah semakin segan mereka untuk diurus segala sesuatunya seperti itu. Saya juga sempat menanyakan apakah mereka atau para lansia ini pernah memberikan mongku ya. Mongku itu seperti komplain tertulis yang disampaikan ke direktur rumah lansia untuk misalnya menegur atau ada perbuatan dari lansia Indonesia yang tidak menyenangkan bagi mereka. Itu juga tidak ada. Jadi perawat kita masih bisa diterima oleh lansia di Indonesia, lansia di Jepang, maaf. Baik, silahkan ada lagi mungkin yang mau bertanya, bisa melambaikan tangan. Hari ini saya sangat senang ya, karena setelah lama COVID ini saya nggak bisa ketemu sama mahasiswa saya atau sama teman-teman sesama instruktur bahasa Jepang. Hari ini bisa ketemu walaupun durasinya hanya 1 jam. Itu menyenangkan ya. Silahkan mungkin ada pertanyaan atau yang mau sharing, silahkan. Ada mahasiswa di sini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang fenomena penggunaan bahasa Jepang untuk perawat lansia ya. Saya lihat di sini ada Ibu Cecilia Septipani Sensei ya, yang instruktur bahasa Jepang di Stikes Buleleng. Ada pertanyaan mungkin, Bu? Biar Ibu bisa. Mungkin kalau nggak pertanyaan, boleh pernyataan atau boleh saran gitu. Kalau ngajar bahasa Jepang untuk perawat lansia seharusnya seperti apa gitu. Materi-materi apa yang diberikan seperti itu. Boleh. Kan namanya sharing ya. Jadi nggak hanya Anda bertanya, saya menjawab seperti itu. Jadi apa saja boleh ditanyakan. Silahkan. Waktunya masih ada 20 menit ya. 25 menit, 20 menit. Jadi misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, masih bisa. Waktunya masih bisa. Baik, ada yang chat lagi. Oke, ini adalah Oke, ada pertanyaan dari yang tadi saya panggil ya, Ibu Cecilia Septipani. Selamat siang, Sensei. Ohisashiburi. Iya, genki desu. Sensei cuma mau tahu alasan kenapa perawat lansia diminta kebanyakan perempuan dibanding laki-laki. Terima kasih, Sensei. Baik, ada memang agen-agen tertentu ya, agen-agen untuk perawat lansia itu yang memang dia mintanya itu lebih banyak perempuan. Kenapa lebih banyak perempuan diminta? Karena perempuan itu lebih luas, ya, lebih luas dia. Kemudian kalau dibandingkan dengan laki-laki, kadang-kadang bukannya mendiskreditkan laki-laki ya, maaf Oinada Sensei. Jadi laki-laki kan cenderung juga kurang bisa hati-hati ya, agak gerasa-gerusu seperti itu. Mungkin itu pertimbangannya. Tapi dari hasil penelitian saya tahun 2018 kemarin juga saya lihat dari 68 orang caregiver yang saya jadikan subjek penelitian saya itu hanya 5 yang laki-laki. Selebihnya itu perempuan. Kayaknya sih karena kalau menurut saya mungkin karena alasan bahwa perempuan itu lebih luas daripada laki-laki. Seperti itu, Cecilia Sensei.
Oke, pertanyaannya bagus nih. Instruktur LPK yang nanya ini. Bagaimana sebaiknya cara mengajarkan perawat lansia agar lulus N4 dalam waktu singkat sekitar 3-4 bulan dan bisa berangkat ke Jepang? Wah, ini pertanyaannya super duper sulit nih dijawab karena saya juga punya LPK sendiri ya. Saya juga punya LPK tapi untuk bisa 3-4 bulan terus bisa anaknya bisa lulus N3 atau N4 terus bisa langsung lulus interview terus ada job letter kemudian bisa pergi ke Jepang itu hal yang wow, itu amazing ya. Itu agak-agak susah sih. Biasanya di LPK saya tuh dididiknya ya 6-8 bulan itu yang terpaling. Ada pun yang sampai setahun. Kayaknya itu tergantung kemauan ya dan motivasi si calon care worker itu. Kalau dia giat belajar atau motivasinya memang ke sana itu dia pengen kerja dan pengen cepet dia bisa bahasa Jepang itu bisa saya kan private. bisa Gitu. cepet bisa Nah, cepet dia ada apa kamu itu malu untuk bibirnya. Oke, ada pertanyaan. Untuk bulan-bulan pertama, caregiver dari luar tugasnya apa saja? Maksudnya apa itu ya? Tunggu sebentar. Oke. Bulan-bulan pertama, seperti tadi pertanyaan Oinada Sensei, ketika dia sampai di Jepang, 3 bulan itu dia masih masa pengenalan ya, kayak observasi. Jadi dia masih disuruh mengobserve unit-unit yang ada di rumah lansia itu. Ketika waktu itu 2018 saya melakukan penelitian di 4 rumah lansia di 4 wilayah itu, yang baru-baru datang, anak-anak EPA yang baru datang sebulan atau 2 bulan itu dia masih observer sifatnya dan masih jadi asisten dari perawat-perawat lansia yang sudah datang lebih dulu seperti itu. Jadi dia masih dipantau. Dia belum bisa mentanto ya, jadi dia belum bisa mengurus secara mandiri lansia. Jadi dia masih dibantu oleh kakak-kakaknya atau senpai-senpai tachinya yang sudah lebih dulu di situ, seperti itu. Sudah dia ke Gemba, tapi baru bersifat observer. Jadi belum dia diberikan ke wewenang atau tanggung jawab untuk mentanto atau mengurus lansia, seperti itu ya. Silakan ada lagi. Oke, tadi ini sudah saya jawab ya Pak Winada. Masih 15 menit, ya waktunya masih banyak. Mungkin kalau mau ada sharing, atau mau ada yang clap your hand. Oke. Ada pertanyaan. Selamat siang Sensei, saya ada pertanyaan untuk Sensei mengenai bagaimana jika lansianya tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh perawat. Jadi bentuk kalimat yang apa yang bisa diberikan agar bisa dipatuhi oleh lansia. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, ini kalau misalnya lansianya bengkung ya, yang namanya lansia ya, orang yang lanjut usia itu kan pasti entah di Indonesia, entah di Jepang, itu sama aja. Karakteristiknya sama aja, mau menang sendiri, terus dia ya bengkung, seperti tadi keras kepala, seperti itu. Dari yang saya perhatikan ya, dari ujaran-ujaran yang saya lihat pada interaksi di hasil penelitian saya tahun 2018 itu, di awal-awal memulai atau sebagai pembukaan ujaran, biasanya perawat lansia itu akan menggunakan dia pola-pola keigo. Seperti itu. Ya, jadi untuk seperti merayu si pasien lansianya. Kemudian kalau dengan cara keigo juga tidak mau mengikuti saran dari perawat lansia, baru kemudian dia mengubah strateginya. Biasanya menggunakan strategi kesantunan positif atau menggunakan ujaran-ujaran yang lebih futsuke biar terkesan akrab seperti itu. Makanya dari hasil penelitian saya juga memang terlihat perawat lansia itu dalam satu kali dia berinteraksi dengan lansia itu dia bisa menggunakan 2 jenis strategi, positif, negatif, atau negatif ke positif. Jadi ada pergeseran penggunaan strategi. Ya memang kalau dia misalnya
si lansianya itu agak bengkung sehingga sulit untuk diberitahu, biasanya memang terus berulang-ulang. Jadi kalau di domain pelayanan lansia itu ungkapan yang sama itu diulang-ulang terus sampai si lansianya itu memahami maksud dari perawatnya, kemudian dia tidak melawan seperti itu. Ada juga sih tapi case ya, ada juga kasus ketika itu akan dicukur jenggotnya ya si lansianya itu. Kemudian dia menolak, dia memukul si perawat lansia. Ada juga kasus seperti itu. Ketika ada dalam kondisi seperti itu, perawat-perawat lansia di Jepang yang orang Indonesia, mereka tidak langsung gregetan gitu ya. Kayaknya kalau dipukul sama lansianya nggak langsung marah gitu, enggak. Jadi harus dengan sabar lagi, memberitahu lagi dari awal, pentingnya dia untuk kuris janggut, atau pentingnya dia untuk mandi, seperti itu. Jadi memang harus dengan sabar. Jadi bisa dibolak-balik penggunaannya antara sekarang misalnya ungkapannya dengan menggunakan keigo, baru kemudian digunakan futsuke. Kalau masih belum mau, biasanya perawat lansia menggunakan therapeutic touch ya. Itu adalah sentuhan-sentuhan terapi, apakah itu dipeluk ataukah menepuk pundaknya, seperti itu ya. Mungkin dalam sesi yang lain bisa saya jelaskan tentang pengaruh penggunaan bahasa nonverbal terhadap lancarnya proses interaksi antara perawat lansia dengan lansia, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, belum ada lagi yang bertanya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Budi Sang ya. Budi Sang ini pengajar LPK Hiso Umejero ya. Oh, ini mantan mahasiswa saya juga. Mau tanya ini, misal sebagai seorang perawat lansia di Jepang, harus lulus perawat Indonesia, harus lulus Noryoku Shiken N berapa? Oke, domo arigatou gozaimasu. N-nya kalau EPA ya, kalau dia lewat jalur EPA, itu harus N3 ya Budi Sang, Budi Sensei. Tapi kalau dia lewat jalur, maaf saya sebutkan di sini ya, yang ada jalur JEA atau jalur dengan agen-agen yang lain, itu bisa dengan N4, seperti itu. Jadi kalau EPA itu dia harus N3, baru dia bisa untuk ikut tes yang ke Jepang, seperti itu ya. Apa maksudnya? Baru bisa ikut interview kalau dia udah pegang itu N3. Tapi kalau agent yang lain bisa dengan N4 saja sudah cukup, Budi Sensei. Terima kasih. Apakah asal daerah perawat lansia berpengaruh terhadap kemampuan bahasa Jepang mereka? Oke. Kemarin dari yang subjek penelitian saya itu, orang Balinya hanya ada 1 orang. Kemudian yang paling banyak itu adalah Jawa Timur, Medan, Aceh, seperti itu. Saya melihat asal si perawat itu tidak menjamin dia kemampuan bahasa Jepangnya bagus. Karena ya ada yang dari Jawa Timur, dari LPKX gitu. Katanya LPK-nya itu cukup terkenal di Jawa Timur, toh juga kemampuan bahasa Jepangnya tidak terlalu baik, seperti itu ya. Jadi saya bisa menjawab bahwa tidak ada hubungan. Yang kemarin karena orang Bali hanya ada 1, saya nggak bisa lihat pembandingnya ya. Kebetulan yang orang Bali itu dia pintar sekali. Dia sudah selesai di sana sekarang, sudah tenaga tetap. Memang dia juga sudah lulus N1 ya, karena memang motivasinya tinggi untuk belajar bahasa Jepang dan dia sangat ingin menjadi pegawai tetap di rumah lansia itu. Dia rajin sekali belajar sehingga kemampuan bahasa Jepangnya bagus. Itu aja sih, Oinada Sensei. Jadi balik lagi, saya bisa informasikan kepada anak-anak yang akan mengikuti tes sebagai care worker ke Jepang ya. Kalian harus punya motivasi yang tinggi buat belajar bahasa Jepang, karena nggak bisa belajar bahasa Jepang dalam 3-4 bulan itu kemudian sudah mahir bahasa Jepang ya. Harus belajar bahasa Jepang dengan rajin, dengan isokengme dan gambarimas, seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
pertanyaan, silahkan. Sudah terjawab ya tadi dari Budi Adnyana Sensei. Kemudian bulan-bulan pertama ngapain udah juga. Oke, kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan selama bekerja merawat lansia ya? Ya, memang ya, semua orang pasti punya kebiasaan buruk ya. Nggak selalu orang itu punya kebiasaan baik. Saran saya, ketika kita merawat lansia di Jepang, posisikanlah para lansia itu seperti orang tua kita sendiri, sehingga kita bisa bekerja dengan ikhlas. Kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya tidak kita lakukan ketika kita merawat lansia di Gemba atau di rumah lansia adalah kebiasaan menggerutu. Terkadang kan anak-anak muda yang masih labil, ketika dia menghadapi lansia yang keras kepala, kemudian menggerutu dengan kata-kata kasar, misalnya baka, yaro, atau ya sebaiknya kata-kata atau kebiasaan-kebiasaan mengumpat seperti itu bisa untuk ditahan untuk tidak dilakukan ya, karena bagaimanapun juga seorang care worker itu memang dibayar ya, ada melayani lansia, karena kan dibayar oleh si pemilik dari rumah lansia itu. Tapi yang nggak etis juga ketika kita misalnya sedang merawat pasien lansia, terus kita menggerutu dengan umpatan-umpatan kasar bahasa Jepang seperti itu. Karena itu ya bisa menyinggung juga perasaan dari si pasien lansianya. Jadi saran saya sih hindari saja itu. Harus sabar ya. Oke. Izin bertanya lagi, bagaimana cara efektif dan efisien dalam belajar bahasa Jepang? Sekian dari saya, terima kasih. Belajar bahasa Jepang tidak bisa hanya dibaca, kemudian ditulis. Belajar bahasa Jepang harus digunakan ya. Jadi mau nggak mau harus cari partner yang bisa diajak untuk bicara bahasa Jepang setiap waktu, sehingga apa yang udah dipelajari itu bisa digunakan untuk bertutur gitu, nggak hanya teori-teori aja yang tahu. Biasanya kan kalau di kuliah seperti itu ya, atau di SMA, jadi cuma tahu teori-teori aja tanpa coba untuk dilatih. Jadi memang cara terbaik untuk belajar bahasa Jepang itu dilatih. Carilah teman yang memang orang Jepang. Di Facebook kan banyak tuh, bisa kenalan dulu baik-baik. Kemudian bisa belajar latihan dengan mereka seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa juga Bapak Oi. Terima kasih telah hadir dalam sesi saya. Semoga jawaban-jawaban saya tadi dapat menjawab keresahan atau kegalauan sebagai instruktur LPK ya. Terima kasih. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ari Sensei mungkin instruktur bahasa Jepang dari Siki, Lembaga Siki Bali. Silahkan Ari Sensei untuk bertanya. Oke, ini sudah semua saya jawab ya, yang di webinar chatnya, kemudian yang di QA yang di bawah juga udah habis. Silahkan jika ada lagi yang bertanya mungkin. Apakah masih ada yang bertanya? Kita masih punya waktu 4 menit ya. Terima kasih ya, saya sampaikan kepada yang telah mengikuti sesi ini. Ada mahasiswa dan kemudian teman-teman dari instruktur bahasa Jepang. Semoga
di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema lain seputar kebahasa Jepangan sesuai dengan dari segmon kita masing-masing. Jadi kita bisa sharing ya, berbagi tentang bahasa Jepang. Baik. 1 menit lagi mungkin ada yang bertanya sebelum ditutup. Iya, terima kasih Sensei atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat, sukses terus. Terima kasih Cecilia Sensei karena telah mengikuti sesi ini. Mungkin lain kali bisa ketemu lagi ya untuk sharing-sharing seputaran pembelajaran bahasa Jepang khusus untuk LPK atau khusus untuk persiapan pengiriman perawat lansia ke Jepang. Link sertifikat, oke, nanti mungkin akan bisa tanya ke hostnya ya nanti tentang link sertifikat. Oke, ini waktunya masih sisa 4 menit, Ibu. Mungkin ada, sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin ada closing statement dulu. Ya, saya tadi sudah ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti sesi saya. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jepang atau hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman perawat lansia ke Jepang. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, demikian untuk penyajian materi dan sesi diskusi dari Ibu Dewi. Sebagai informasi, karena waktunya hanya diberikan estimasi 1 jam, jadi untuk sesi diskusi, apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung menghubungi ibunya. Ya, Nanti boleh. akan diberikan untuk link materi pada website Uniksa Berbagi Batch 2. Kemudian, dengan berakhirnya statement dari Ibu Dewi, maka berakhirlah kuliah pada sesi ini. Nah, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang ingin atau membutuhkan sertifikat bisa mengisi link yang telah diberikan pada kolom chat. Nanti mohon diisi. Kemudian untuk informasi sertifikat akan diumumkan nanti. Ya, Demikian informasi dari kami. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi sebagai pemateri sesi ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dan peserta yang telah ikut aktif dalam berpartisipasi. Kami sebagai panitia meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Nah, izinkan kami menutup kegiatan sesi ini. Terima kasih atas semua partisipasinya.